Halo, selamat datang di Kreatif Channel. Di video kali ini kita akan bahas lagi Mikrotik RB941. Jadi video sebelumnya saya sudah pernah bahas untuk Mikrotik RB941 untuk usaha voucheran. Jadi kemarin kan ada Mas Untung dari Palembang yang minta dibikinin settingan atau minta settingin kayak gitulah untuk pisah trafik 2 modem, kemudian juga untuk voucheran. Nah, di video kali ini ada sama kasusnya kayak gitu. Cuma ada beberapa hal yang agak lucu ya. Jadi yang lucu itu nanti kita akan jadikan topik utama di video kali ini. Tapi sebelum lanjut ke videonya, buat kalian yang belum subscribe, ditunggu dulu dengan cara klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan notifikasi loncengnya. Dan buat kalian yang lagi cari STB PUNWRT atau VPN Premium, silahkan langsung aja mampir di toko Shopee Kreatif. Linknya ada di deskripsi video ini. Kita masuk lagi ke pembahasannya Mikrotik RB941. Ini adalah Mikrotik yang low budget atau istilahnya pemula. Jadi buat teman-teman yang mungkin pengen nyicipin Mikrotik, pengen belajar Mikrotik, pengen pisah trafik, pengen bikin kode voucher atau voucheran kecil-kecilan kayak gitu, Mikrotik ini recommended lah ya. Selain kalian nggak butuh akses point, ini juga udah ada wifi internalnya, jadi bisa ngirit budget. Jadi teman-teman nggak perlu beli akses point tambahan ya, jadi udah bisa langsung pakai Mikrotik ini, udah ngeluarin wifi kayak gitu istilahnya. Nah, kalau untuk masalah spek, kayak teman-teman bisa cari aja referensi di Google atau di YouTube, udah banyak banget yang bahas untuk spesifikasi Mikrotik ini. Nah, di video kali ini saya akan fokus untuk ngomongin settingannya. Untuk settingannya itu seperti biasa kayak kemarin ya. Untuk Mikrotik RB941 sendiri itu mempunyai 4 port Ethernet. Port 1, port 2, port 3, dan port 4. Nah, sesuai request untuk port 1 kita akan fungsikan sebagai untuk masuknya ISP koneksi umum. Dan kemudian untuk port 2 kita setting untuk modem game atau ISP game. Kemudian untuk yang port 3 kita akan setting untuk akses point voucheran. Dan yang untuk keempat itu adalah untuk akses point non voucher. Settingan Mikrotik kali ini itu tergolong simpel ya, karena hanya menggunakan 2 modem pisah trafik, terutama untuk koneksi umum aja dan untuk koneksi game aja. Dan untuk port gamenya juga beberapa belum aku tambahin lagi, cuma pakai game-game yang biasa dimainin aja seperti Mobile Legends, PUBG, kemudian Free Fire, kemudian Stumble. Ya udah kayak gitu. Untuk Genshin Impact dan lain-lain itu belum ya. Jadi mungkin kedepannya aku akan update juga pot-potnya yang akurat tentunya ya, nggak asal pot copy paste nyomot dari YouTube ini, nyomot dari website ini, enggak. Ini pot murni saya cari sendiri, jadi bener-bener potnya itu bersih dan hasilnya maksimal. Jadi untuk pisah trafik di settingan kali ini itu hanya untuk supaya pingnya itu kecil ya, jadi nggak ngelag, pingnya bisa hijau kayak gitu. Dan untuk cara nyeting dan testingnya udah di video sebelumnya yang ini, nanti teman-teman bisa nonton aja di situ. Untuk colokannya ini kemana kayak gitu udah aku jelasin di video itu ya. Dan di video ini saya akan bahas untuk lucunya. Jadi kayak gini kemarin ya. Jadi kemarin yang minta settingin itu minta settingin kayak di video sebelumnya itu ya. Cuma dia mau pakai 2 akses point. Jadi dia request, kalau Bang untuk port Ethernet 3 itu kan kemarin dibikin untuk akses point voucheran. Dan untuk port Ethernet 4 itu dibikin non voucher ya. Nah, aku minta port Ethernet 4 dibikin voucheran juga karena aku punya 2 akses point kayak gitu. Jadi masnya ini pengen intinya port Ethernet 3 dan Ethernet 4 dibikin untuk voucheran karena dia punya 2 akses point. Nah, kemudian aku jelasin lewat chat di Telegram bahwa untuk voucheran itu di port Ethernet 3 aja. Port Ethernet 4 kita bikin non voucher aja. Jadi kalau nanti misal orang-orang rumah atau mau dipakai sendiri, kita pakai akses point dicolokinya ke port Ethernet 4, jadi kita nggak perlu kode voucher. Nah, kalau untuk yang jualan voucher kita pakainya port Ethernet 3. Dan kalau masalahnya emasnya itu punya 2 akses point mau dibikin untuk voucheran semua, caranya ya bukan di Mikrotiknya yang dibikin port 3 jadi voucher, port 4 jadi voucher, bukan kayak gitu. Kalau prinsipnya kayak gitu, kalau kita punya 10 akses point, berarti kita harus punya 10 port Ethernet di Mikrotik di mana kita setting semuanya voucheran. Bukan kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya punya banyak akses point ya, kita bisa memanfaatkan switch, bisa. Kemudian kita bisa sambung akses pointnya antara akses point pertama dan kedua dengan mode estafet. Mikrotik kita punya alamat IP 80.80.80.2. Kemudian akses point 1 alamat IP-nya 80.80.80.4. Kemudian akses point yang kedua itu 80.80.80.5 kayak gitu ya. Video sebelumnya pas aku nyeting Mikrotik, aku udah jelasin pas nyeting DHCP server di hotspotnya.
Jadi aku mulai dari angka 11 untuk alamat IP yang bakal dikasih ke klien. Jadi nanti kalau klien terhubung ke Mikrotik voucheran, dia akan dikasih alamat IP dengan ekor mulai dari 11. Jadi alamat IP 11 ke bawah kita bisa manfaatkan untuk setting atau untuk dijadikan alamat IP access point kita apabila kita punya banyak access point. Nah, contohnya kayak gini kasusnya. Untuk access point yang pertama kita kasih yang ekornya 4, yang kedua kita kasih ekornya 5. Kalau misal kita punya access point yang ketiga, ya kita setting IP-nya 80.80.80.6 misalnya, terus titik 7, titik 8 kayak gitu sampai titik 10. Jadi kalau misal nanti masnya udah datang Mikrotiknya mau pakai 2 access point, ya caranya estafet. Jadi dari port Ethernet 3 kita colokin LAN masuk ke access point pertama. Nah, dari access point pertama kita colokin LAN juga kabelan ya masuk ke access point yang kedua. Nah, ini model estafet yang dimaksud kayak gini. Jadi nanti kita juga bisa remote semua alamat IP access point kita karena kita udah setting IP-nya yang satu segmen dengan Mikrotik. Kalau mungkin nanti ada masalah kita perlu dibinding juga, tapi itu nanti bisa kita bahas lebih lanjut ya. Kita hanya jelaskan untuk topologinya aja. Jadi bukan dengan cara satu Ethernet dibikin voucher, satu Ethernet dibikin voucher, bukan kayak gitu caranya, tetapi dengan cara model estafet atau pakai switch kalau punya access point banyak kayak gitu ya. Saya juga akan jelaskan kenapa kalau misalnya port Ethernet 3 dibikin voucheran, port Ethernet 4 juga dibikin voucheran, itu enggak aku kerjakan, enggak aku settingin kayak gitu. Nanti akan terjadi kayak gini. Yang pertama, ini kan Mikrotik RB941 adalah Mikrotik, istilahnya spesifikasi minimum ya, minimal. Kalau misal port 3 kita setting voucheran, port 4 voucheran, ya nanti juga dia itu berat ya bro ya, karena konfigurasinya di dalamnya juga udah pisah-pisah. Jadi kemarin aku udah ngomong ke orangnya bahwa ya tetap aja bakalan tak setting yang port 4 untuk non voucher. Kalau masalah access point nanti bisa dibikin mode estafet atau seri ya, seri apa paralel ya, pokoknya estafet kayak gitu ya, bukan kayak gitu caranya. Tapi orangnya terus nginbox aku lagi, kan access pointku 2 bang, makanya aku minta port 3 sama port 4 dibikin voucheran ya. Ya mungkin belum paham, belum mudeng dengan chattinganku itu. Jadi dengan adanya video ini semoga masnya nonton juga kenapa kemarin aku bilang seperti itu ya. Jadi penjelasannya seperti itu. Nah, itu hanya sekedar yang aku tahu. Mungkin teman-teman yang nonton di sini saya yakin banyak yang lebih tahu. Jadi nanti mohon dikoreksi apabila saya banyak kesalahan. Silahkan tinggalkan komentar. Bahasan video kali ini kita cukup sampai di sini aja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga dapat dimengerti buat teman-teman semua. Sampai ketemu di video selanjutnya dan bye-bye.